kapan kita ketemu di kampus gitu ya, kita belajar secara offline. Nanti pas bulan suci Ramadan ya, seperti itu. Baik, untuk hari ini ya kita akan belajar mengenai Mailmerge ya. Nah, Mailmerge ini akan juga dibahas nanti di UTS. Jadi apa yang kita bahas dari awal sampai dengan Mailmerge pertemuan hari ini itu bakal muncul di UTS ya, seperti itu. Kalau mengetik 10 jari gimana UTS-nya, misalnya telunjuk kanan posisi keyboard di apa coba di JKL keyboard di koma. Yang baik itu adalah pada saat kita ngetik JUN spasi, posisi kelingking dia tidak naik ke atas ya, tapi kelingking dia tetap berada di posisi keyboardnya, seperti itu. Mungkin saja nanti dari sini di sini kerjanya dibutuhkan kecepatan tangan ya, sebenarnya nggak usah. Yang namanya keahlian itu kan berat di cecernak gitu ya. Jadi kalau misalnya adik-adik sudah bisa mengetik 10 jari ya enak nanti kesananya secara psikomotorik, secara motorik juga adik-adik bisa lebih terampil. Oke, langsung saja kita akan belajar mengenai Mailmerge ya. Oke, ada yang sudah bisa tentunya dong di sini yang pakai Mailmerge. Sudah bisa ya? Belum? Oke, kalau belum kita belajar sama-sama. Kalau yang sudah, nanti bisa tularkan ilmunya kepada teman-teman ya. Izinkan saya share screen terlebih dahulu. Jadi pertama kita buka dulu Excel. Ibu, maksud Mailmerge itu untuk apa? Ya, Mailmerge itu maksudnya adalah untuk Mailmerge, nge-merge mail, surat ya. Jadi kalau misalnya nih surat keterangan lulus, surat penerimanya ya kan. Nah, apakah kita ketik satu-satu? Misalnya Holilah nilai PPKN matematikanya ABC, Anastasia misalnya nilainya DEFG, Rani dan sebagainya. Apakah kita ketikkan satu-satu? Tidak ya. Bagaimana kasusnya kalau misalnya data itu banyak? Nah, sehingga kita gunakan salah satunya menggunakan Mailmerge ya. Nah, apa saja yang dibutuhkan di Mailmerge ini adalah Excel sebagai pengumpul datanya dan suratnya itu di Word ya. Nah, untuk bab Excel sendiri sebenarnya nanti akan ada di bab lainnya khusus Excel ya, seperti itu. Oke. Apakah suara saya jelas walaupun banyak sekali gangguan di sini? Alhamdulillah jelas, Bu. Jelas, oh, alhamdulillah. Nah, ini saya di sebelah kampus, di masjid sebelah kampus. Oke, di sini di Excel ya perlu adik-adik ketahui ada yang namanya kolom dan ada yang namanya baris ya. Berapa baris dan berapa kolom kita lihat. Ya, nah kita lihat dengan cara berapa kolom, kita tekan CTRL dan tanda panah ke sebelah kanan. Bagi yang sudah mempunyai laptop atau komputer bisa langsung dipraktekkan ya, kita sama-sama mempraktekkan. Oke. Nah, muncul di sini X, F, D. Nah, itu adalah banyaknya kolom yang tersedia di Microsoft Excel ini. Lantas, berapa banyak baris yang tersedia di Microsoft Excel ini? Kita tinggal menekan CTRL. Kita bisa lihat ada 1048.576 baris ya. Masya Allah, banyak sekali, berarti data yang memang bisa diolah di dalam Microsoft Excel ini. Bagaimana cara mengembalikannya kembali? Cara mengembalikannya kembali adalah dengan cara menekan CTRL tanda panah ke sebelah kiri dan CTRL tanda panah ke atas. Ya. Oke, ke atas. Maka
berada di posisi A1. Cara bacanya adalah A1, A2, B1, B2, B1000. Seperti itu ya. Yang dibaca adalah hurufnya dulu baru ke angkanya. Oke, kita langsung saja ketikkan. Nah, pada saat kita mengetik, karena kita sudah belajar mengetik 10 jari, harus tentunya wajib dan kudu menggunakan jarinya 10, tidak boleh 11 ya. Menyalahi kodrat kalau 11 karena jari tangan kita ada 10. Oke, data nilai ya, data nilai kelulusan siswa misalnya SMA XYZ ya. Oke, kita ketikkan nomor di sini, kemudian nama, kemudian nilai. Oke ya, di sini misalnya nilai MTK, nilai PPKN, nilai bahasa Inggris misalnya ya. Nah, bahasa Inggris. Oke. Terus ya. Oh, gimana ya Excel jadi nanti ada bab khusus ya untuk Excel kita. Kemudian kita rapikan dengan cara lihat. Oke, kita bisa geser kanan kiri ya, ini mah pasti bisa lah ya, standar. Oke, nah, kita bisa geser kanan kiri, kemudian kita rapikan dengan cara kita blok terlebih dahulu, kemudian kita pilih merge and center ya, sehingga tampak rapi. Oke, kita pilih merge and mouse, kita pilih penggunaan alignment dan sebagainya, nanti kita bahas di selanjutnya. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara menuliskan angka 1, 2, 3. Nah, ini dengan cara kita ngeblok 2 angka atas dan bawah, kemudian kita geser. Caranya bisa seperti ini. Ada juga cara lain, yaitu dengan cara menekan tanda kutip 1 dan angka 1, kemudian setelah tanda kutip 1 dan angka 1, di pojok sebelah sini ada tanda hitam ya, kita tinggal geser aja ke bawah. Nah, ya seperti itu. Oke, saya ketikkan tadi misalnya Anastasia, kemudian Fani, kemudian Diana, kemudian Oke, sekarang kita tuliskan di sini matematika misalnya nilainya berapa. Oh iya, gini ya, kalau misalnya kita mengetikkan di Excel dia mengetik nomor telepon 0812 misalnya, dia hasilnya akan seperti ini ya, 0843. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nolnya nggak ada. Bagaimana caranya supaya nolnya ada? Supaya nolnya ada adalah ya pada saat kita ketikkan pertama adalah diklik tanda kutip 1, kemudian 08122, maka nolnya dia akan ada. Ibu ada yang hijau di pinggir pojoknya, nanti pada saat diprint dia tidak akan ada ya, seperti itu. Nah, kemudian tapi keterbacaannya kalau ini digunakan rumus, dia tidak akan terbaca sebagai numerik, tidak akan terbaca sebagai angka, tapi dia akan terbaca sebagai tulisan biasa, sehingga nanti hasilnya akan salah gitu ya. Nah, kita ketikkan misalnya nilainya Rani matematikanya 90, ini 85 misalnya ya, ini 80. Nah, kita asal aja dulu di sini kita ketikkan. Nah, ini dia. Ternyata kita ini ya, sambil saya ngetik ngobrol sedikit, kita sampai akhir semester ini ya, dari nanti kita jajan aja lah di kampus. Kayak apa gitu. Semuanya sudah pada di Bandung atau masih ada yang di luar kota? Masih ada yang di luar kota, Bu. Ada yang di luar kota, apalagi mau puasa ya, jadi mungkin enaknya masih online ya. Nanti kalau udah
saum mungkin ya sekalian halal bihalal di kampus ya. Mungkin enaknya seperti itu ya. Oke lah, nanti diatur-atur. Oke, kita save dulu ya. Kita save dulu. Misalnya di sini latihan MailMath ya. Oke. Ya, nah kita sudah selesai nih bikin yang ini satu. Nah, saya izin stop save dulu. Kemudian saya share screen yang Word. Nah, jadi eksekusinya kita itu di Word. Excel itu dia hanya untuk menyimpan data yang akan kita kelola ya, seperti itu. Nah, kita ketikkan surat keterangan lulus ya, yang jelas ini dengan hormat kan begitu ya. Dengan hormat ya. Oke. Dengan hormat misalnya bla 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 bla. Ini ya bla 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 menerangkan bahwa bla bla ya. Nah, ya. Saya di sini nama ya. Dulu ya nilai MTK, kemudian nilai PPKM, ada NIS di sini kan, nilai bahasa Inggris. Harusnya ada keterangan di sini. Keterangannya itu adalah lulus dan tidak lulus. Ya. Nah, kita tambahin aja. Kalau misalnya mau kira-kira keterangan, kita kasih keterangan ya. Keterangan aja. Lulus, lulus misalnya. Lulus, 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 lulus. Ya, seperti itu. Atau misalnya kita pilih aja atau tidak lulus. Bagaimana cara membuat MailMath-nya? Sangat mudah sekali ya. Di sini caranya adalah pertama kita klikkan mailing. Kita pilih mailing. Kita pilih start MailMath. Kita pilih start MailMath. Dan kita pilih step by step MailMath. Ya. Kemudian di sudut kanan di bawah ada next starting document. Kita pilih starting document. Kemudian kita pilih select ya, di select nah, kita cari data yang Excel tadi disimpannya di mana? Nah, kita cari datanya tadi saya simpannya di ICT di latihan MailMath. Oke. Nah, kemudian di sini kita klik OK saja. Nah, bagaimana cara memasukkannya ke sini? Caranya adalah kita klik insert merge file ya. Kemudian pilih F2 di sini. Kemudian kita pilih di sini F3. Kemudian kita pilih di sini F4. Kemudian kita pilih di sini F5. Kita juga pilih di sini F6. Kita save dulu ya. Kita save dulu. Oke, sebagai mentahannya kita save dulu di sini surat keterangan lulus ya. Nah, kita lihat hasilnya di preview ya, di preview. Nah, ini masih kosong karena tadi baris keberapa kosong ya. Kemudian kita next masih kosong. Nah, lihat. Oh, ini yang tadi tabelnya. Nah, ini. Nah, ini dari sini berarti dari file kelima ya. Nilainya Rani 90, 85, 80 lulus. Coba kita cek. Rani 90, 85, 80. Apakah benar? Benar ya. Kemudian kita next lagi. Anastasia, Fani, Diana, Iis, Jamaludin. Nah, ini selfie ini contoh aja ya, tidak lulus. Nah, kenapa ya, Bu? Gimana nanti kalau mau ngeprint berarti tinggal diklik ini aja print. Ini print. Nah, bagaimana cara nge-save-nya? Nah, ini kemudian tulis S surat keterangan lulus yang siapa Rani ya tadi. Sorry, harusnya PDF. Kalau kita meng-save-nya dia Word, berarti dia ngerubah nama, ngerubah yang tadi dong ya. Nah, kita pilih PDF.
PDF. Nah, jadi nanti pada saat kita kasihkan ya udah yang file yang si A si B-nya gampil gitu ya. ICT lagi kita rubah dulu yang tadinya. Nih, rubah dulu. Udah ready kan di save. Kemudian next. Nah, ini next. Nah, ini next. Ke siapa? Anastasia. Kita file save as ICT. Kemudian Anastasia. SKL-nya kita ganti namanya ya. Anastasia. Kemudian tipenya adalah menggunakan PDF ya. Nah, oke. Kemudian kita preview lagi yang lainnya. Ini kursornya bentar. 7 Fani. Dan seterusnya kita save lagi dalam bentuk PDF ya, dan dipastikan datanya data Fani ya. Gitu. Fani. Oke, save. Kita lihat coba di sini kita lihat ya. Kita coba lihat, betulkah di sini di ICT kita lihat, maka benar ya bahwa di sini SKL-nya ini ada SKL Anastasia, Fani, SKL-nya Rani dalam bentuk PDF. Nah, oke, sampai sini bisa diikuti. Bisa Bu, perlu dicontohin dan dilatihan ya, perlu latihan sendiri karena memang kalau yang namanya aplikasi seperti ini sifatnya juga harus langsung dipraktekkan seperti itu ya. Oke, sambil adik-adik di sini ada yang mau tanyakan, saya akan share akan screenshot dulu ya siapa yang hadir ya. Seperti ini. Oke. Ini saya Zoom-nya pakainya yang yang tidak berbayar ya, yang gratisan, jadi cuma 40 menit ya akan mati. Tapi nanti rekamannya akan saya berikan ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Silahkan. Mudah-mudahan bisa diikuti ya. Oke. Ini tugasnya ini. Assalamualaikum, Ibu izin bertanya. Boleh, silahkan, Rival. Septian, Ibu. Septiannya bukan. Ini berdua. Ya, berdua ya. Silakan. Kalau yang nggak punya laptop itu gimana kalau dalam aplikasi di HP itu sama nggak Ibu? Terkadang kan beda apa itu teh? Tampilannya berbeda. Oh, betul. Jadi kalau Mail Merge ini dia mending di laptop atau enggak di PC ya, tidak di handphone gitu ya. Nah, pertama itu. Terus kedua, untuk saya sendiri sih yang penting bisa dikomunikasikan. Artinya di sini saya memaklumi ya, apalagi tahun sekarang kebenaran sekali untuk yang KIP itu di seluruh Indonesia, bukan di Indonesia saja, memang tidak cair ya. Kalau Ibu mengatakan angkatan ini lagi apes ya, mungkin jalannya aja gitu. Ya, ada yang tidak cair ya, sing sabar sing kiat. Artinya kalian itu kalau yang KIP yang belum cair adalah orang-orang yang terpilih ya, terpilih yang sama Allah akan dikuatkan hatinya, mentalnya supaya bisa terus maju. Kalau di kampus Uninus kita itu mending ya, tidak langsung di DO ya. Kalau di kampus lain ada yang langsung di DO, kalau kita masih UKT-nya masih gratis ya. Nah, makanya maju terus pantang mundur sampai bendera putih dikibarkan, tetaplah kita kuliah. Nah, berdasarkan hal tersebut, jadi saya memaklumi. Yang penting adik-adik di sini paham. Kalau yang bisa mengumpulkan, silahkan kumpulkan. Kalau yang belum bisa mengumpulkan, silahkan nanti saja, kapan-kapan saja. Tidak apa-apa. Yang penting adik-adik di sini paham. Ya, yang penting adik-adik di sini paham. Jangan sampai saya ngasih jaringan seperti ini, adik-adik santai-santai, ongkang-ongkangan kaki, dan saya yakin tidak ada yang seperti itu kalau di Indonesia. Jadi silahkan saja. Saya doakan mudah-mudahan yang belum mempunyai fasilitas secepatnya Allah mudahkan untuk mempunyainya. Atau
non kekosehan ka sepuh nyuhun kita nggak bisa barangnya. Jadi apa namanya, silahkan saja. Kalau misalnya temannya berbaik hati ya, karena insya Allah kan ibadah paling tinggi itu adalah mencari ilmu. Jadi kalau misalnya kalian bisa berbagi dengan temannya yang punya fasilitas laptop ya, berbagi yuk bareng-bareng kerjasama itu alangkah lebih baiknya seperti itu. Saya sih secara keseluruhan akan memberikan nilai akhir itu nanti di UAS ya. Jadi masih ada waktu sampai dengan UAS. Kalau misalnya ternyata kenyataannya nanti pas di akhir bulan tersebut yang kita janjikan pas puasa kita masih belum bisa mengerjakannya, sudah mau apa lagi yang kita perjuangkan, kita sudah masa kudu ka warnet kan akhirnya terus usum ka hiji eta terus kedua boros oge terus lah wios kedah seueur wayahna. Tapi ingat adik-adik juga di sini harus paham cara-caranya, itu yang paling penting karena nanti di UTS juga ini juga ada cara ya seperti itu. Bu, atuh kalau gitu nggak ada bedanya Bu sama yang ngerjain yang punya laptop atau enggak. Tetap biarkanlah itu menjadi rahasia saja. Yang penting saya memaklumi akan hal yang sekarang sedang terjadi di kita seperti itu. Ya. Gitu, Septian bisa menjawabkah pernyataan dari Ibu? Ya Ibu bisa dimengerti. Ya siap. Ibu sampai nongkrong di pinggir, itu kan apa ini nasi goreng ya waktu kampus ini. Oke, silahkan ada yang mau ditanyakan kembali. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ditanyakan, nanti rekamannya saya akan saya akan berikan rekamannya ya nanti. Kemudian untuk tugasnya sudah saya share itu di grup ya, di grup bahwa tugasnya adalah berupa latihan berupa mail merge, di mana adik-adik di sini membuat surat seperti tadi, suratnya utuh, jangan bla 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 dan titik-titik seperti saya tadi ya. Nah, saya ini coba kan yang ini ya. Yang tugasnya ini seperti ini. Kalau yang sudah bisa absen di litera, silahkan untuk absen di litera ya. Kalau misalnya yang belum bisa ya di WhatsApp group aja seperti biasa. Yang tadi sudah saya screenshot ya. Oke, fokus ke sini ya. Nah, di sininya adalah tugasnya adalah berupa latihan mail merge ya. Buatlah surat mengenai kelulusan siswa atau surat apapun itu bebas ya, terserah adik semua. Jadi bebas mau surat penawaran barang, ada rincian barangnya, ada harganya, mau surat misalnya pemanggilan sanksi baru atau apapun itu. Yang penting sih suratnya wajib ada peringatan katanya ini waktunya tinggal 10 menit lagi. Oke. Pikiran saya tadi offline sih, jadi tadi panjang yang perbedaan. Oke ya, nah isinya itu adik-adik berupa nilai ya, nilainya itu ada 10 nilai. Jadi misalnya nilai bahasa Arab, Kurdis, misalnya fikih, usul fikih, ada 10 yang kayak gitu. Misalnya penawarannya ada barangnya A, B, C, D, 11 orang. Jadi tadi kayak siapa ya tadi Rani, Rina, misalnya ya Fani, Anastasia, Septian, Rival, Selfie dan sebagainya, harus ada 15 orang. Ya, jadi ada 15 surat nanti hasilnya. Di save-nya dalam bentuk apa? Di save-nya dalam bentuk Word. Word itu berarti si surat aslinya dan mentahannya ya, yang sudah di file magikan. Kemudian data di Excel-nya, ya, data di Excel-nya, ya. Kemudian PDF masing-masing orang. Jadi 15 PDF. Untuk format PDF-nya sendiri ada nama, ada NIM dan mail merge. Ya, ini untuk format mentahannya ya seperti itu. Sampai sini bisa dipahami adik-adik untuk penugasannya dulu? Insya Allah Bu. Insya Allah bisa ya, oke. Alhamdulillah kalau bisa, mudah-mudahan kita sehat semuanya ya. Wilujeng sasi saum, insya Allah mudah-mudahan kita sehat, panjang umur
biasa tepang Amin. saum ya, lebaran ya. Tahun-tahun sekarang, tahun-tahun berikutnya, karena kata Allah kalau misalnya sahur Allah urang takdirna ayeuna ngantunkeun besok ngantunkeun itu tepang sareng lebaran, sareng lebaran sareng saumnya. Nah, mudah-mudahan kita semua di sini diberikan sehat, panjang umur, banyak rezeki yang berlimpah, dan kita dijadikan juga sebagai orang yang ahli sedekah ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tinggalin harus ibu didoakan. Amin. Ahli sedekah. Amin. Nah, katanya. Oke, baik adik-adik semuanya. Ini sudah di screenshot semua belum tadi ya? Sudah ya? Oke, terima kasih untuk hari ini. Saya nanti akan kirimkan rekamannya untuk adik-adik juga latihan di rumah ya. Salam hangat untuk keluarga di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Izin saya M.